Selamat siang. Selamat siang, Pak. Gimana kabar? Baik, Pak. Mana anak-anak yang lain? Tadi datang, Pak. Oke. Le menerapkan protokol kesehatan kan? Baik. Aman. Oke. Kok pimpin doa. Mari kita berdoa. Amin. Sebelum memulai pelajaran, mari kita mengambil absen. Doni Siregar, Dari guru, Pak. absen. Salam pena. Ayu Lestari, Tidak jadi guru, Pak. Eko Frema. Hadir, Pak. Oke. Kemarin yang Bapak suruh sudah dicatat. Alah, Pak. Apa-apa saja materi kita pelajari hari ini? Macam-macam. Macam-macam klasifikasi kelompok sosial. Lalu pengertian. Oke. Ada 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, macam klasifikasi kelompok sosial. Apa yang pertama? Emile Durkheim. Macam-macam menurut Emile Durkheim. Yang Anda catat apa saja yang tertulis? Emile Durkheim membagi kelompok sosial menjadi 2. Menurut Emile Durkheim, kelompok sosial terbagi. Jadi 2. Yang pertama, Solidaritas mekanik. solidaritas mekanik. Apa itu? Yaitu berarti tidak ada pembagian kerja di dalam suatu kelompok. Tidak adanya pembagian kerja dalam suatu kelompok. Oke. Apa lagi yang kedua? Solidaritas organik. Solidaritas organik, apa itu? Yaitu sudah ada pembagian kerja. Kamu ingat-ingat saja, organis setiap orang itu memiliki fungsinya masing-masing. Oke, mari kita Bapak akan jelaskan. Yang pertama, solidaritas mekanik itu kelompok sosial yang tidak membagi kerjaannya. Contoh seperti di desa. Kalau seseorang terkena musibah, misalnya longsor, pasti semua akan ikut menggali. Itu contohnya. Kalau organik itu lebih kayak kelompok sosial di pekerjaan. Di sebuah perusahaan misalnya, ada yang produksi, pembungkusan, itu kan perbedaan. Yang satu sama, yang satu berbeda. Lalu, yang kedua. Menurut Ferdinand Tonies. Siapa? Ferdinand Tonies. Ferdinand Tonies. Tonies. Apa katanya? Ia membagi kelompok sosial menjadi 2 macam juga. Yang pertama, Gesellschaft atau paten bayan. Gesellschaft atau Paten bayan. Oke, apa itu?
merupakan kelompok sosial formal atau resmi. Baik. Yang kedua, Gemeinschaft. Gemeinschaft. Apa itu? Paguyuban. Paguyuban. Apa itu paguyuban? Kelompok sosial yang satu ini lebih hubungan informal. Apa? Kelompok sosial yang satu ini lebih ke hubungan informal. Lebih ke hubungan informal. Oh. Yang satu informal, yang Patembayan tadi? Formal atau resmi. Kalau kita lihat dari dua perbedaannya, formal dan informal, dapat kita pahami bahwa Patembayan lebih kepada organisasi resmi, seperti mungkin kelompok sosial di sekolah, di perserikatan guru misalnya, itu contoh dari Patembayan. Sedangkan paguyuban itu informal. Lebih kepada apa? Tidak resmi, seperti kalau di Batak, kalau di orang Batak itu ada arisan Batak, ada perkumpulan sesama marga gitu. Jadi lebih informal, lebih tidak resmi. Yang siapa? Menurut Charles Colly, Pak. Charles Colly. Cooley. Apa itu? Ia membedakan kelompok sosial juga menjadi dua, Pak. Yang pertama primer. Primer. Yang kedua apa? Apa primer? Merupakan kelompok yang akrab atau kenal satu sama lain informal. Kalau sekunder? Merupakan kelompok formal dan resmi. Primer ini lebih kepada kelompok sosial yang dekat sama kita, yang sering berinteraksi, seperti lingkaran pertama, keluarga misalnya, atau keluarga besar, itu contoh primer, lebih dekat. Sedangkan sekunder ini lebih luas, kayak di sekolah mungkin. Yang membedakan primer dan sekunder ini, primer ini lebih ke intensitas kita menjalin hubungan. Misalnya di keluarga kita lebih dekat, jadi ini lebih cenderung ke primer. Kalau misalnya di dosen atau teman-teman yang tidak dekat, mungkin bisa digolongkan sebagai sekunder. Lalu apa lagi? Yang keempat, ya, Pak. Apa yang keempat? Menurut W.G. Sumner. Menurut W.G. Sumner. W.G. Sumner. Dia mengelompokkan sosial menjadi dua. Yang pertama in-group. In-group. Yang kedua out-group. In-group. Dan out-group. Out-group. Apa in-group? In-group yaitu kelompok yang antara anggotanya memiliki faktor simpati dan akrab satu sama lain. Faktor simpati Dan akrab dengan satu sama lain. dan out-group. Yang out-group Merupakan kelompok yang antar anggotanya saling mengedepankan sikap antagonisme antipati. antagonisme Dan antipati. antagonisme dan antipati. Ada perbedaan yang mencolok antara dua ini. Yang pertama, simpati dan antipati. Yang pertama, punya rasa simpati. Yang kedua, tidak punya rasa simpati. In group ini seperti
lingkungan di dalam kelompok sosial kita. Misalkan kita ibaratkan seperti kita ada di dalam sebuah klub sepak bola. Kita akan punya rasa simpati terhadap teman seperkluban. Sedangkan kalau kita dengan anggota klub lain, mungkin simpatinya tidak sebesar teman kita. Itu hanya out-group dan in-group dan out-group, di dalam dan di luar. Kita akan merasa lebih dekat dan lebih simpati dengan orang yang lebih dekat dan dalam kita. Apalagi? Yang kedua lagi Pak, pengertian dinamika kelompok sosial. Apa itu? Pengertian dinamika kelompok sosial. Pengertian Dinamika kelompok sosial. dinamika Kelompok sosial. kelompok Sosial. sosial. Apa itu? Yaitu permasalahan yang timbul akibat adanya ketidakteraturan di lingkungan masyarakat. Suatu hal yang timbul Akibat adanya ketidakteraturan akibat ketidakteraturan di lingkungan masyarakat. di masyarakat. Dinamika kelompok sosial ini segala hal yang terjadi di dalam kelompok sosial, baik suatu hal permasalahan yang timbul akibat ketidakteraturan di masyarakat. Pengertian dinamika sosial ini mempunyai arti suatu hal, segala hal yang terjadi di masyarakat akibat ketidakteraturan, seperti dinamika salah satunya yaitu rasisme. Bagi mungkin kita tahu bahwa Black Lives Matter, rasisme kepada kulit hitam, itu seringkali terjadi bukan hanya di luar negeri, di Indonesia. Di sepengalaman Bapak pernah teman kena rasis di SMP, dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Apalagi contohnya dinamika sosial, SARA misalnya, agama, apalagi tentang politik Ahok yang dulu. SARA di mana-mana, media sosial isinya SARA di mana-mana. Itu adalah contoh dari dinamika dari kelompok sosial yang ada. Lalu apa lagi? Yang ketiga ini Pak, aspek dinamika sosial. Apa itu? Menurut Ruth Benedict, mengemukakan pendapat bahwa aspek yang terjadi dalam dinamika kelompok sosial adalah sebagai berikut. Pertama, kohesi atau persatuan. Kohesi. Aspek yang pertama yang kita lihat di dinamika sosial adalah persatuan. Tentu di dalam kelompok sosial adanya persatuan. Contohnya salah satu yang melambang persatuan itu organisasi, misalnya PSSI. Itu wujud persatuan untuk membangun sepak bola. Itu contoh pertamanya. Apalagi ya? Persatuan partai politik.
Partai Demokrat pasti mengusung kebebasan demokrasi. Itu contoh dari persatuan. Lalu apa yang kedua? Motif atau dorongan. Dorongan. Tentu di dalam dinamika sosial, kelompok sosial punya dorongan, punya motivasi mengapa dia ada di dalam kelompok sosial. Seperti tadi partai politik, dorongannya apa? Masuk partai politik untuk mencapai cita-citanya. Misalnya seseorang punya cita-cita untuk membangkitkan demokrasi, dia akan masuk partai Demokrat. Apalagi dorongan, misalnya masuk serikat guru dengan cita-cita untuk menyejahterakan guru, seperti guru honorer, kelayakan guru hidup, itu ada pada serikat guru. Itulah mengapa dorongan sangat berpengaruh. Nomor 3 apa? Yang ketiga, struktur. Struktur. Tentu dalam kelompok sosial pasti ada struktur. Struktur. Atas, tengah, bawah. Pemimpin dan bawahannya tentu. Kita mempelajari aspek dinamika sosial yaitu struktur. Pemimpin dan lain-lain di bawahnya. Kita mempelajari ini. Contohnya, yang terdekat saja. Kayak di lingkungan sekolah, pemimpinnya pasti kepala sekolah. Wakil kepala. Guru-guru. Murid dan lain-lain. Itu contohnya struktur. Lalu apa lagi? Yang keempat, pimpinan. Pimpinan. Kepemimpinan. Kepemimpinan. Aspek keempat dari dinamika sosial itu kepemimpinan. Di kepemimpinan, di dalam dinamika sosial tentunya kita dapat mempelajari bagaimana kepemimpinan itu. Tentunya di sebuah kelompok sosial ada suatu pengatur dan itu adalah pimpinan. Kita dapat mempelajari dari hal itu. Apakah kelompok sosial itu berjalan dengan baik atau buruknya? Tentunya dipengaruhi oleh pimpinan atau kepemimpinan. Apalagi? Yang kelima, perkembangan kelompok. Yang terakhir. Perkembangan kelompok. Apa itu? Apa itu? Perkembangan kelompok dapat diamati dari perubahan dalam kelompok dan sebagainya. Oh ya. Aspek yang harus kita ketahui dari dinamika sosial itu perkembangan suatu kelompok. Kelompok, sebagaimana kita tahu, kelompok masyarakat selalu progresif, selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau dulu kita berkirim kabar melalui surat biasa, sekarang sudah menggunakan surat elektronik. Itulah perkembangan kelompok. Atau yang lain seperti macam pembebasan lahan untuk tol Sumatera Barat. Itu kan juga pemerintah pusat juga mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri. Bagaimana cara membebaskan lahan dengan menggunakan adat Minang. Itulah kenapa perkembangan kelompok sangat patut untuk kita pelajari. Salah satunya itu
untuk pembangunan yang berkelanjutan untuk pengambil tindakan oleh pusat. Apalagi? Udah habis Pak. Oke. Itu saja. Itu saja Pak. Itu saja. Itu saja Pak. Jadi apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, Macam-macam klasifikasi kelompok sosial. Yang kedua, pengertian dinamika kelompok sosial. Yang ketiga, aspek dinamika sosial. paham? Apa? Paham semua? Oke. Saya harap kalian bisa mengerti 3 materi tadi. Yang pertama, macam-macam dinamika sosial, pengertian dinamika sosial, Dan yang ketiga, aspek dari dinamika sosial. Baik, waktu kita juga sudah habis. Sebagai tugas, Bapak suruh untuk meresum kembali. Materi selanjutnya kita apa? Faktor-faktor dinamika sosial. Iya. Faktor-faktor dinamika sosial. Halaman 52. 52 sampai 56. Coba. Tolong diresum. Oke? Coba. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Sama Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak.